Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Fitria, dosen dan juga akademisi dari program studi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini, saya mengikuti program pelatihan dari ESAS dengan nama pelatihan Clinical Medical Digital and Smart Care atau CMDMIC pada basis ke-10 dengan instruktur saya adalah Dr. Dito Anurogo, MSc PhD. Yang dimana dalam kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, terutama dalam materi yang pernah disampaikan oleh Dr. Dito, dimana dalam pelatihan ini memberikan pemahaman secara komprehensif, secara dalam terkait dengan transformasi layanan digital dan juga kesehatan, utamanya pada fisioterapi dan juga beberapa rekan-rekan medis lainnya. Yang pertama adalah pola pikir klinis praktis, di mana data, kemudian interpretasi, keputusan sampai dengan pemantauan. Dalam praktik fisioterapi, data asesmen digital, skor fungsional, RPE, dan lain sebagainya tidak cukup hanya dikumpulkan, tapi harus juga diinterpretasikan klinis untuk dapat mendukung keputusan dalam memberikan terapi dan evaluasi secara berkelanjutan. Yang kedua adalah perawatan kesehatan 6.0, di mana dalam perawatan ini berpusat pada pasien, berbasis data, kemudian terhubung dalam sistem dan juga preventif. Di klinik, hal ini dapat diterapkan melalui pemantauan progres pasien secara digital dan juga edukasi secara digital. Nah, konsep dasar EI dalam bidang kedokteran dan yang utamanya adalah bidang saya di bagian fisioterapi. EI ini berperan sebagai clinical decision support, ya, bukan sebagai utama tetapi menjadi suatu support, bukan pengganti tenaga kesehatan, tetapi contohnya EI dapat membantu memprediksi risiko jatuh atau kepatuhan latihan, namun keputusan akhir tetap pada praktisi. Yang keempat adalah risiko utama penggunaan AI. Jadi ada beberapa risiko yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah risiko bias atau biasnya. Nah, ini tentunya karena menggunakan teknologi kita tidak bisa prediksi, sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya. Yang kedua adalah ketergantungan berlebihan. Yang ketiga adalah keterbatasan transparansi algoritma harus diantisipasi. Dan hal ini tentunya pada praktisi berarti AI hanya digunakan sebagai alat bantu saja dengan validasi klinis yang lebih ketat. Yang kelima adalah telemedicine, kapan tepat dan kapan tidak tepat digunakan. Telemedicine efektif untuk edukasi, monitoring, kemudian follow up kondisi dari pasien, namun pemeriksaan fisik awal, kemudian pemeriksaan fisik yang perlu dengan pemantapan tertentu perlu dilakukan secara tatap muka atau secara langsung oleh fisioterapis. Dan yang ketiga adalah dan yang terakhir adalah tata kelola dan juga data digital, di mana kita harus menghormati privasi, persetujuan pasien, kontrol akses, kemudian juga audit, dan ini menjadi fondasi utama kita sebagai tenaga kesehatan dan juga tenaga medis dalam memberikan praktik, kemudian memberikan keamanan terkait dengan privasi pada pasien. Dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yang perlu dipertimbangkan, yang pertama adalah standarisasi identitas pasien atau ID unik, yang ini juga terintegrasi pada beberapa vaskes atau fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian validasi lokal dan juga pemantauan berkala. Kemudian yang ketiga adalah penguatan keamanan siber, ini juga perlu dengan kepatuhan protokol, respon, kemudian pelatihan rutin terkait dengan SDM kesehatan. Yang keempat adalah standarisasi layanan telemedicine. Ini merupakan keterkaitan dengan triase, kemudian dokumentasi, dan juga persetujuan tindakan yang diberikan. Yang keempat adalah program nasional peningkatan kompetensi digital tenaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah edukasi publik nasional untuk melawan dari misinformasi kesehatan dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik yang berbasis bukti. Dan refleksi serta pesan saya terhadap pelatihan ini adalah pola pikir bahwa transformasi digital bukan hanya sekedar penggunaan teknologi, melainkan bagaimana kita merubah cara pikir kita secara klinis, kemudian etis dan juga sistemik. Satu kebiasaan konkret yang akan saya mulai adalah dokumentasi klinis yang lebih terstruktur dan aman secara digital, serta penerapan triase yang lebih tepat dan juga dalam layanan berbasis daring. Jadi tidak hanya kita konvensional dalam memberikan intervensi kepada pasien, tetapi juga bisa berbasis digital, utamanya dalam penggunaan AI itu lebih dimantapkan lagi.
teman-teman dan rekan-rekan semuanya sejawat, masyarakat Indonesia khususnya tenaga dan juga mahasiswa kesehatan untuk bersama-sama terlibat dalam pengembangan prinsip digital ini atau terkait dengan AI ini bisa diadopsi dan bisa digunakan secara bertanggung jawab. Baik, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam pelatihan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.